Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang bersama-sama kita muliakan dan dimuliakan oleh Allah, Abuya selaku guru dan mursyid kita yang senantiasa mendidik, membimbing dan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga beliau diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita terus istiqamah di dalam mengikuti langkah-langkah beliau. Dan para pengurus, para hadirin, para hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada malam yang berkahnya kembali kita memulai kegiatan rutin pengkajian Tauhid Tasawuf dan Ratib Seribe yang rutin kita laksanakan pada setiap malam Senin di posko MPTTI Kecamatan Mekeh, yang mana mudah-mudahan dengan tanya istiqamah, dengan tanya berzikir, Allah Subhanahu wa ta'ala jauhkan daripada segala bentuk bala, daripada wabah, dengan tanya senantiasa bermunajah, berzikir dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baiklah, pada malam yang berkahnya, sebagaimana yang telah diagendakan, bahwa tanya setiap minggu pertama kita mengaji mengenai dengan hukum-hukum fikih. Minggu kedua kita mengaji mengenai dengan tauhid akidah. Minggu yang ketiga mengaji mengenai dengan tauhid tasawuf. Dan minggu yang keempat kita mengaji mengenai dengan tahsin, memperbagus bacaan Al-Quran, lebih-lebih bacaan di dalam sembahyang. Jadi pada malamnya kita belajar mengenai dengan yaitu sembahyang berjamaah.
Para hadirin hadirat yang dirahmati Allah, sebagaimana yang telah kita pelajari pada pengajian-pengajian yang telah lalu, bahwa sembahyang berjamaah itu di dalam mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah bagi laki-laki dan sunat bagi perempuan, dengan makna bahwa sangat dianjurkan berjamaah itu bagi kaum laki-laki dan juga dianjurkan bagi kaum perempuan. Jadi berjamaah di masjid sekalipun jumlah jamaahnya itu sedikit, itu lebih bagus daripada berjamaah di rumah sekalipun jumlah jamaahnya itu banyak. Dapat dong jamaah di rumah, jamaah jila takkan jumlah ji 50 doh. Na jamaah di masjid jumlah jamaah ji 20 doh. Maka doh yang lebih berjamaah di masjid walaupun jumlah jamaahnya lebih sedikit. Ini bagi laki-laki, artinya laki-laki itu lebih bagus dia berjamaah di masjid walaupun jumlah jamaahnya sedikit ketimbang jamaah di rumah walaupun jumlah jamaahnya banyak. Alasannya kenapa? Karena masjid itu ada kemuliaan. Masjid itu ada kemuliaan. Dinyata banding kemuliaan masjid dengan kemuliaan rumah, lebih mulia masjid. Kemudian alasan yang kedua, kalau berjamaah di masjid, syiarnya itu nampak, syiar Islam itu terlihat. Tapi menyodanya jamaah di rumah, hana syiar, hana syiar. Maka sangat dianjurkan bagi laki-laki itu jamaah di masjid. Sedangkan bagi perempuan berjamaah di rumah walaupun jumlahnya sedikit itu lebih bagus daripada berjamaah di masjid walaupun jumlahnya banyak. Menyainau terbalik, lebih di berjamaah di rumah walaupun jumlah jamaah ini ketimbang berjamaah di masjid walaupun jumlah jamaah ramai. Bahkan dimakruhkan untuk hadir ke masjid-masjid bagi orang atau bagi perempuan yang mempunyai kelakuan yang cantik. Umpama tindongnya laga, tindongnya laga.
Menyo umpama dijak masjid untuk berjamaah, menyo na lako kana izin lako, kana izin lun kujak jamaah masjid jid dikin lako, dan tidak akan menimbulkan fitnah godaan kepada umum lain. Hana tergoda gok dengan dijak masjid karena izin daripada lakoji monyo karena lako, tapi jih laga, tapi jih laga, maka makruh bagi jih untuk berjamaah di masjid. Monyo umpama dijak jamaah bak masjid, monyo nalako tanpa izin lako, maka itu hukumnya haram. Atau na izin tapi dapat menimbulkan godaan, maka itu pun juga haram. Maka oleh karenanya bagi perempuannya lebih bagus dia itu berjamaah di rumah. Memunyoda kalon dino lebih galak tu awak inang-inang jak ba masjid ketimbang yang agam-agam. Adik kiban. Jadi menyoda kalon dari segi situasi fitnah itu, godaan itu rasa-rasa hana. Bahkan karena kebiasa. Hati dijak bak masjid kan hana masoleh maka lebih maklum jak mualik atau lebih maklum umpama dijak bak tempat acara, bak tempat pesta, menyujak bak masjid, kemungkinan besar ana timbul godaan, apalagi di pakaian sopan dengan memakai telekung dan lain sebagainya. Dan hasillah keutamaan berjamaah dengan sembahyang seseorang pada rumahnya beserta istrinya atau anaknya atau budaknya atau selain demikian. Kahasil tercapai kelebihan berjamaah itu munyo ta sembahyang di rumah, ta berjamaah di rumah ngon inong nanyo di dua ni. Ta sembahyang berjamaah ngon inong berarti nyanka tercapai keutamaan jamaah, atau kon ngon inong nanyo ngon anak nanyo atau dengan mak danyo atau dengan siapapun, kehasil keutamaan berjamaah. Salat berjamaah itu dengan jumlah jamaah yang banyak itu lebih bagus daripada berjamaah dengan jumlah jamaah yang sedikit. Jadi lebih tak berjamaah di tempat yang jamaah, jumlah jamaah jile ketimbang tak berjamaah di tempat yang jumlah jamaah di sedikit. Artinya
Umpama di bak masjidnya jumlah jamaah di 50. Bak masjidnya jumlah jamaah di 100. Maka lebih get tajak bak masjid yang jumlah jamaah di 100. Yang jumlah jamaah di 100. Atau umpama di bak rumahnya jamaah di 50. Bak rumah tabah tu jamaah di 100. Maka lebih ke tajak bak yang 100. Bak poskonya 100 jumlah jamaah di. Bak posko je 200. Lebih ke tajak bak yang 200. Dan berpendapat oleh Syekh Mutawalli bahwasanya sembahyang sendirian di salah satu masjid yang 3, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa, itu lebih bagus daripada berjamaah di luarnya. Umpama haji lagi nyo sembayang danyo di Masjidil Haram tapi hana berjamaah, munyo tajak bak tempat lain na jamaah, toh yang lebih get sembahyang di Masjidil Haram walaupun hana jamaah. Atau di Masjid Nabawi tidur dah sembahyang hana berjamaah, na bak masjid lain naik pedang jamaah, lebih get aja sembahyang di Masjid Nabawi. Menanjik di Masjidil Aqsa, anak sembahyang danyo hana berjamaah, bak masjid lain na berjamaah, lebih get aja sembahyang di Masjid Aqsa. Itu menurut pendapat Syekh Mutawalli. Kenapa? Karena kemuliaan daripada ketiga masjid tersebut, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Kecuali get danyo sembahyang berjamaah. Sembahyang berjamaah dengan jumlah jamaah yang lebih get daripada sembahyang berjamaah dengan jumlah jamaah yang sedikit. Kecuali karena seumpama bid'ah imamnya. Karena seumpama bid'ah imamnya, artinya imamnya yang banyak di masjid yang dekat atau di masjid yang jauh. Artinya lagi nyo tabuh masjidnya 200 jamaah, 200 tabuh masjidnya 100. Cuma yang masjid jumlah jamaah di 200 dan Wahabi. Yang jumlah jamaah di 100 dan Ahlussunnah. Maka lebih get sembahyang bak masjid Ahlussunnah walaupun jamaah di walaupun jamaah di sedikit, baik itu masjid yang dekat ataupun masjid yang jauh. Artinya umpama di ana 2 buah masjid di pedong berjamaah, monyo yang lenyan
ya imamnya itu adalah ahli bid'ah, artinya Wahabi contohnya, maka walaupun jamaahnya itu banyak, lebih kita sembahyang bak masjid yang jamaahnya sedikit tapi di ahlus sunnah. Artinya bid'ah yang tidak kafir dengannya bid'ah. Mana contoh seperti orang yang keyakinannya atau akidahnya Mu'tazilah. Di imum di akidahnya Mu'tazilah. Atau imumnya akidahnya Jabariyah. Atau imumnya yaitu Syiah Rafidah. Nyan wong ahli bid'ah ni. Jadi punya le jumlah jamaah sembahyang ni, imam ni Mu'tazilah, imam ni Syiah, imam ni Jabariyah. Na umum atau nak tempat sabote sedikit jamaah ni. Tapi ni ahlus sunnah. Get tak ikut yang ahlus sunnah. Dan termasuk juga iaitu imam yang fasik. Imam yang fasik. Nah tabuh masjidnya ramai jamaah ni, tapi imam ni fasik. Nah tabuh masjid ni jamaah ni, tapi imam ni adil. Maka lebih tak sembahyang bak tempat yang ni, tetapi imam di adil, bukan fasik. Di mana fasiknya orang yang melakukan dosa besar atau orang yang mengekalkan dosa kecil atau orang yang berbuat bersikap yang dapat merendahkan kehormatannya. Yang dapat merendahkan kehormatannya. Ayam menyedengkui mu mamari. Hana tu pakai lubu mamari, lubu penggol. Ana mamari peh-peh bade. Ana mamari yak nonton keyboard, yak nonton bola. Itu asik. Karena apa yang dia lakukan itu, walaupun hana truh kepada tingkat dosa besar atau kecil, tapi dapat menjatuhkan kehormatannya. Dan termasuk juga orang yang dituduh dengan bid'ah atau orang yang dituduh dengan fasik akan sebagai tuduhan yang kuat. Maknanya iji fasik hana, tapi terindikasi fasik. Nah, maknanya berat dugaan danyo ji fasik. Berat dugaan danyo ji fasik. Jadi tabuh masjidnya ramai jamaah ji, tapi berat dugaan danyo imumnya fasik. Atau berat dugaan danyo bahwa imumnya ahli bid'ah, sedangkan jamaah di ramai. Walaupun ramai, lebih tak berjamaah bak tempat yang lain yang jumlah jamaahnya sedikit. Itu berarti lebih tak jamaah di tempat yang jumlahnya sedikit. Atau lebih tak sembahyang pada tempat yang sedikit, atau kecuali karena kosong masjid yang dekat daripadanya, atau masjid yang jauh daripadanya jamaah.
karena jauhnya daripadanya masjid, karena keadaannya itu imam, atau hadir manusia dengan hadir dia. Maknanya lagi nya monyo hanya dijak jamaah bak masjidnya, mati masjidnya, kosong masjid, hana jamaah. Sedangkan bak tempat lain na jamaah ramai. Ino monyo hana dijak sembahyang kenaan, kosong masjidnya, maka lebih ke dijak bak masjid. Atau umpama jih imum bak masjidnya, monyo umpama hana dijak bak masjidnya, hana ada jamaah, hana ada jamaah. Monyo dijak bak tempat yang ramai puno, berarti hana jamaah bak masjidnya, karena jimum. Maka walaupun jamaah di sedikit, lebih ke di sembahyang bak tempatnya. Karena apa kawan? Karena jimum. Monyo hana hana jamaah. Atau umpamanya lagi nyo, monyo dijak bak tempatnya, dijak kok jamaah. Monyo hana dijak hana dijak kok. Umpama lagi nyo bak tempatnya na jamaah 52 jamaah. Bak masjidnya bodoh. Monyo na dijak bak tempatnya jauh. Tu. Monyo hana dijak hana jauh. Berarti sebagai daya tarik lah. Hana dijak jauh. Nyo hana dijak hana wu. Maka lebih ke di sembahyang kena, walaupun jumlah jamaah di sedikit. Dan apabila ada atasnya seseorang itu imam pada satu masjid, tanya imum masjid, maka tidak hadir besertanya oleh seseorang yang salat besertanya. Tidur aja udah jangan, tidur urung hana ijak mesti tu. Tanyo imum, jabatan tanyo imum, maka wajib ke atasnya oleh sembahyang di masjid tersebut sendirinya. Allah nak sembahyang kena get minta jamaah pada tempat lain. Hanji. Maka iji wajib berjamaah walaupun sendiri. Kenapa? Karena ke atasnya seseorang itu ada dua perkara kewajibannya. Pertama, sembahyang di masjid tersebut dan imam pada masjid tersebut. Dina dua buah tanggung jawab ni. Pertama, ijih sebagai imam. Yang kedua, ijih sembahyang dalam masjidnya. Tadi walaupun hanawu tidur je, ijih adan, ijih kamar, ijih imam, ijih pemadami. Jadi itu. Dan diperdapat akan keutamaan berjamaah. Diperdapat akan keutamaan berjamaah
pada selain sembahyang Jumat, yaitu selama belum salam imam. Selama belum salam imam. Berarti tanyo dikira muteme jamaah, muteme fadilah jamaah, monyo tak ikut imam selama imam gohlom salam. Jadi segolom imam dikun assalamualaikum, segohlomnya tanyo kata ikut, kata angkat takbir, kata ikut imam, maka tanyo mumpok jamaah, mumpok fadilah jamaah selama golom salam. Sekalipun belum duduk ia beserta imam, yang mumpuk Allahu Akbar langsung salam imam, hana muteme duduk. Walaupun hana muteme duduk, tapi menyokan di takbir segolong salam imam, berarti ih muteme jamaah dan muteme fadilah jamaah. Dan haram ke atasnya si makmum duduk, karena ianya si makmum adalah ia mengikut, padahal sungguh telah luputlah ianya mengikut dengan salam imam. Contoh lagi nyo, tangkat no Allahu Akbar dengan salam imam, kemudian kan ka salam imam no, berarti imam ka selesai. Berarti jamaah ka selesai. Maka ditanya buno si makmum yang terlambat buno, monyo taduk setelah imam salam buno, nyan hukum di haram. Hukum di haram. Maka anak budak duduk le, de imam ka salam buno, Allahu Akbar, langsung imam kan assalamualaikum, tanya bek tu monyo tadu dan hukum di haram. Monyo tadu cid fa'in jalasa, monyo tadu sengaja tadu hukum di haram, batal sembahyang tadi. Sengaja tadu pu hanjit tu tadu cid, maka sembahyang danyo batal. Sembahyang danyo batal. Itu kalau sembahyang selain Jumat. Berarti muteme danyo jamaah, muteme fadilah jamaah sigohlom salam imam. Tapi monyo Jumat kon lagi dah. Adapun sembahyang Jumat maka tidak hasil berjamaah pada sembahyang Jumat kecuali dengan satu rakaat yang memperdapat ia akannya satu rakaat beserta imam, yang rakaat itu dihitung baginya. Monyo sembahyang Jumat iji wajib danyo berjamaah dengan imam minimal satu rakaat. Satu rakaat yang dihitung satu rakaat. Contoh lagi nya umpamanya imam ka rakaat yang kedua, maka kita mong nanyo Allahu Akbar, anyan jid, berarti mumpok jamaah. Tapi umpamanya imam karupok
Ka'itidal, bahu dadamong. Allahu Akbar. Walaupun tak ikut nyatanya hana dikira satu rakaat, karena yang dikira satu rakaatnya monyodanyo mengumpuk paling kurang sigo rukuk danyo dengan imam. Maka dalam Jumatnya pertama ijih wajib berjamaah, dan minimal berjamaah itu mengumpuk satu rakaat dengan imam. Jadi itu diantara ketentuan danyo sembahyang berjamaah. Jadi nyo kumantong nilai pengajian danyo karena wali pui katruh. Jadi menyuna pertanyaan-pertanyaan atau arahan-arahan daripada wali dipersilahkan.